PPKM 3 saat momen libur Natal dan Tahun Baru 2022 berlaku seluruh Indonesia. Sejumlah kegiatan masyarakat di ruang publik akan dibatasi seperti kegiatan beribadah, sehingga kegiatan berkumpul makan bersama yang dimulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 ditiadakan guna menekan penyebaran kasus COVID-19. Bagaimana mencermati kebijakan PPKM level 3 berlaku seluruh Indonesia pada saat Nataru di tengah pelandaian kasus COVID-19? Kami temui anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Handoyo, dan pengamat kebijakan perkotaan, Yayat Supriyatna. Kami buka line telepon untuk Anda di 0215869.000, SMS WhatsApp di 0811806543. Pak Rahmat Handoyo dan Pak Yayat Supriyatna, selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat sore Mas Wiryo. Ya, baik. Saya ke Pak Rahmat Handoyo terlebih dahulu. Pak Rahmat, bagaimana DPR Komisi 9 utamanya menyikapi rencana kebijakan PPKM level 3 yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia pada saat momen libur Natal dan Tahun Baru? Ya, saya kira Bung Wiryo, para pendengar, ini suatu hal yang sangat positif, kita sambut baik ya, dan sangat bijak saya kira, di saat sudah banyak lembaga epidemiolog maupun WHO bahkan untuk memperingatkan Indonesia, ancaman gelombang ketiga itu nyata bila kita tidak mengindahkan terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh pemerintah. Di saat juga di negara lain seperti Eropa, gelombang 4 sudah bermunculan, bahkan Perancis sudah terancam gelombang 5, saya kira suatu hal yang menjadi cermin kita bersama. Artinya apa? Bahwa apa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan memberlakukan level 3 secara nasional itu saya kira sangat baik dalam rangka untuk antisipasi munculnya gelombang 3 sebagai bentuk perlindungan kepada rakyat terhadap ancaman kemungkinan terjadi ledakan. Kenapa? Bahwa itu dilakukan memang sudah semestinya mengingat beberapa waktu lalu setiap libur panjang, cuti bersama selalu berkontribusi sangat signifikan terhadap penambahan. Nah, dengan cara itu saya kira memang langkah pemerintah sudah tepat, sudah sangat bijak. Namun terkait itu harus kita berpengalaman yang kemarin, isinya apa gitu loh. Saya sudah membaca rencana itu, tetapi perlu kita berikan satu masukan karena beberapa waktu lalu ketika libur perayaan agama ya, meskipun dilarang mudik, diharapkan tidak mudik, ternyata juga masih banyak yang mudik, masih banyak yang nekat. Nah, suatu itu yang harus dipertegas. Apakah itu ada larangan mudik, apakah sebatas imbuan? Kalau menurut saya jelas tegas lah, kalau ini sudah level 3 dilarang mudik. Kemudian ada aturan tegas di lapangan, jangan sampai terjadi pelanggaran-pelanggaran sana-sini, akhirnya jangan sampai ketika liburan Idul Fitri kemarin dilarang, ternyata banyak gelombang yang nekat untuk mudik, sehingga implikasinya adalah kita terbukti kan kenaikan signifikan meskipun aturan itu ada. Untuk itu saran saya, ayo kita bumikan bahwa ancaman gelombang 3 itu nyata kalau kita abai terhadap apa yang diingatkan oleh para epidemiolog, WHO maupun pemerintah sendiri, begitu Bung. Ya, agar efektif apa saran Anda Pak Rahmat? Ya, saya kira kita melibatkan seluruh masyarakat, kampanye bahwa ini kita belum selesai, kita masih jauh, bahwa gelombang 3 itu adalah akan bisa jadi nyata. Yang ketiga adalah aturan pemerintah sudah bagus, menghentikan, menutup terkait dengan tidak bolehnya adanya satu cuti bersama dihapus. Kemudian juga saya kira ya tidak tegas lagi, dilarang mudik. Kalau tidak indahkan, kita ingatkan bahwa kita pernah pilu 2-3 bulan yang lalu banyak ribuan yang gugur, begitu loh. Jadi saya kira harus tegas kalau soal ini, begitu. Iya, Pak Yayat, kita tahu bahwa kebijakan ini menuai pro kontra di tengah masyarakat. Sebagian masyarakat meyakini bahwa sekarang kan kondisi sudah mulai aman nih, sudah mulai landai. Aktivitas masyarakat juga sudah mulai sedikit normal, sedikit legal. Tetapi malah siap akan di PPKM level 3 kembali. Nah, ini kan sebagian masyarakat masih belum bisa menerima kondisi ini. Bagaimana meyakinkan mereka, Pak Yayat? Ya, ini yang menarik adalah kultur berhadapan dengan struktur. Kultur itu keyakinan, kebiasaan yang sudah tumbuh kembang di masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah muncul kembali, apalagi ini berhadapan dengan hari-hari besar agama. Di mana kegiatan-kegiatan keagamaan, misal pada daerah-daerah tertentu itu sudah ramai sekali sebulan sebelum, misalnya puncaknya menjelang Nataru, itu betul-betul sudah ramai.
Jadi ini persoalan besar adalah bagaimana instrumen kebijakan ini bisa bersinergi antara kebijakan di pusat dengan kebijakan di daerah. Nah, contohnya begini, jika pemerintah sudah mengumumkan, otomatis kan, mohon maaf sekali lagi, bagaimana dengan kesiapan daerah? Instrumen apa yang dilakukan? Jika misalnya nanti harus ada penugasan di lapangan, tentu ini persiapan penganggaran juga penting. Persiapan, katakanlah, aparat di lapangan juga penting. Dan kedua, ada keberanian untuk bertindak, mengeksekusi atau bahkan menutup. Misalnya contoh, pantai Pangandaran ditutup nggak, ya kan? Atau pantai-pantai publik yang memang bisa mengundang potensi massa besar. Kemudian yang kedua, misalnya pusat-pusat perbelanjaan. Jadi yang dikunci itu adalah pada kawasan-kawasan atau pusat-pusat kegiatan yang punya potensi mengundang jumlah warga atau masyarakat datang. Nah, disinilah yang harusnya ketika pemerintah sudah mengumumkan, maka setiap daerah karena levelnya sama, harus sama gitu kebijakannya. Jangan ada semacam afirmatif, loh kok ini boleh di sini, di sana tidak boleh. Nah yang menarik kan persoalannya begini, untuk di kawasan-kawasan perkotaan, ketika kesadaran masyarakatnya cukup tinggi, fasilitas kesehatannya juga cukup bagus, kemudian fasilitas lab dan sebagainya cukup baik, ini bagaimana di wilayah-wilayah pinggiran? Kan dalam praktiknya terasa banget, kalau di perkotaan mungkin bisa dikendalikan. Tapi pada wilayah pinggiran, pedesaan, yang jauh dari instrumen pengawasan, ini masyarakat sepertinya mau level 1, 2, 3, 4, biasa-biasa saja. Nah ini kan menjadi persoalan. Nah yang lain yang juga menjadi kata kunci adalah bagaimana kita mempunyai indikator dalam konteks menjaga ya. Misalnya contoh begini. Mesti dilakukan pemantauan yang maksimal. Sebelum diberlakukan, ada baiknya semua pimpinan daerah melaporkan tingkat perkembangan kasus yang ada. Misalnya contoh, apakah ada warga yang dirawat tidak di rumah sakit sekarang? Mereka yang sudah diisolasi ada atau tidak? Nah, angka itu kan menjadi dasar. Nah, maka di sini layanan kesehatan harus siaga 24 jam untuk memberikan data-data terbaru. Karena bagaimanapun level 3 ini, misalnya nanti semua daerah sudah level 1, kita kan tahu jadinya, kalau udah level 1, bagaimana ini mempertahankannya supaya tidak naik, misalnya ke hal-hal yang mungkin angkanya akan bertambah lebih parah. Khususnya pada daerah-daerah kota dan kabupaten yang sekarang ada indikasi terjadi peningkatan. Khususnya pada wilayah yang memang masih jauh dari prasarana dan sarana pelayanan kesehatan. Karena berbeda ya. Untuk wilayah-wilayah pusat kegiatan utama, kota-kota utama, dengan wilayah itu kadang-kadang ada kasus tapi tidak mau dilaporkan. Ini sekali lagi saya mengatakan, sebaiknya seluruh pimpinan daerah melaporkan menjelang pelaksanaan PPKM level 3, sehingga bisa diketahui ketika sudah libur ada peningkatan kasus atau tidak. Ya, oke, baik. Pak Yayat dan Pak Rahmat Handoyo, sebelum kita lanjut, saya buka line telepon untuk pendengar. Kita ingin tahu bagaimana masyarakat merespon kebijakan ini ya. Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun harapan Anda terkait dengan kebijakan PPKM level 3 yang akan diberlakukan serentak nasional. Pada saat Nataru nanti, silakan tanggapan Anda atau pertanyaan Anda di 021 5869000, SMS WhatsApp di 081 180 6543. Kami masih bahas bersama anggota Komisi 9 DPR, Pak Rahmat Handoyo, dan juga pengamat kebijakan publik Pak Yayat Supriyatna. Baik, sudah ada beberapa tanggapan yang masuk melalui WhatsApp, diantaranya dari Ibu Velin. Seharusnya tak perlu ada PPKM level 3, tutup semua akses menuju pintu wisata. Kemudian Pak Rido di Jakarta. Ingat, COVID pertama ada 1 kasus, kemudian menyebar begitu cepat. Jangan sampai terulang lagi, saya mendukung kebijakan ini. Kemudian tanggapan yang lain, yang penting pakai masker. Pakai masker, prokes ketat, saya rasa tidak perlu PPKM level 3. Nah, pro kontra masih tetap ada. Bagaimana Pak Rahmat Anda meresponnya, Pak Rahmat? Ya, saya memahami memang pro kontra itu menjadi yang harus kita pahami, kita hormati. Namun demikian, kita tidak boleh menghadap-hadapkan keselamatan, kesehatan kita dengan soal masalah ekonomi misalnya. Itu menjadi prioritas utama dan harus menjadi pilihan. Bahwa keselamatan rakyat, keselamatan kita semua tidak boleh uji coba dan tidak boleh, pasti tidak akan menyenangkan semua pihak. Tetapi pilihan yang utama adalah perlindungan dan penyelapan rakyat. Dan kita sudah punya pengalaman pilu 2-3 bulan yang lalu, fasilitas kesehatan kita kolap. Nah, untuk itu saya kira bahwa
ketika kita mengambil pilihan bahwa kesehatan menjadi yang utama, kenapa kalau kesehatan kita ambruk pasti akan berimplikasi lebih lawas lagi kepada ekonomi dan yang lainnya. Untuk itu apa yang disampaikan oleh pendengar tadi setuju bahwa memang konsistensi lah. Kalau sudah level 3 itu seluruhnya sama. Dan kalau saya sudah membaca dari pemerintah nanti akan ada pemberlakuan aturan terhadap tempat ibadah, kemudian tidak boleh berkunjung maupun melakukan satu kegiatan yang mengumpulkan banyak massa, termasuk penutupan tempat-tempat wisata tanpa kecuali seluruh Indonesia. Karena ini kan dalam cuma 2 minggu kan, 2 minggu itu masalah krusial kita. Bila kita berhasil mengendalikan dan bisa mengantisipasi tidak ada lonjakan gelombang ketiga, saya kira kita banyak pengamat mengatakan kemungkinan potensi untuk menjadi endemi itu bisa ada jadinya. Tetapi kita tidak berpikir untuk endemi dulu, tetapi bagaimana agar selama liburan Nataru itu kita bisa benar-benar antisipasi terjadi ledakan kasus. Ya. Dengan cara apa? Kita konsistensi, apa yang disampaikan oleh Pak Yan, betul sekali bahwa memang tidak ada daerah ini membuka wisata karena segala potensi-potensi yang memunculkan klaster tertutup. Seperti wisata tutup, tapi kalau ada mal ya memang seperti yang level 3 gitu loh. Dibolehkan buka tapi dengan penyesuaian-penyesuaian seperti level 3. Begitu, jadi saya kira konsistensi dan ketegasan kita bersama gitu. Baik, Pak Rahmat, kita sapa Pak Bambang di Bekasi. Pak Bambang, silakan Pak Bambang. Sorry Pak Bambang, ya. PPN 3 nggak apa-apa. Yang penting jangan menyusahkan rakyat. Kan ada pelindung, aplikasi pelindung dan segala-galanya kan dari RT RW puskesmas tolong di satgasnya itu pantau terus. Jadi kan ketahuan kalau memang sakit langsung ke puskesmas, jadi dirujuk ke mohon DPR ngasih pendapat yang enak biar ekonomi jalan dan ekonomi nggak susah. Kalau perlu orang-orang yang susah dikasih dana gitu, Pak. Agar bisa ekonomi jalan. Bantu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Tanggapan dari Pak Faris Hizrian, saya kurang setuju dengan level 3. Seharusnya dibuat level 4 saja. Atau selama 10 hari dibuat full semua WFH, lockdown. Seminggu karena tanggung kalau level 3. Seperti biasa saja, karena bisa saja ada yang beralasan perjalanan kerja, padahal bisa saja belum tentu kerja. Padahal tujuannya liburan, gitu ya. Jadi ini harus tegas. Kemudian Pak Cakra, harus adil, kalau bikin peraturan, semua tempat hiburan wisata tutup, tanpa terkecuali. Tanggapan Pak Sapmo, pemerintah harus tegas ambil keputusan, jangan ada pengecualian. Masyarakat sudah mengerti, tinggal bagaimana pemerintah mengambil keputusan, semua merasakan kok akibat pandemi ini. Ya ini Pak Sabto. Saya ke Pak Yayat untuk menanggapi terlebih dahulu. Silakan Pak Yayat. Ya, ini responnya luar biasa, artinya kesadaran dari masyarakat semakin tinggi dan orang sudah paham. Nah, sekarang bagaimana nanti terkait level 3 ini, apakah kebijakan untuk melakukan perjalanan masih sama atau tidak? Contohnya misalnya, Jawa Bali sekarang, misalnya dengan aturan sekarang dengan antigen. Apakah nanti kena PCR atau tidak? Ini juga akan menjadi persoalan ketika orang mengatakan, pengenaan biaya misalnya dengan memberlakukan kembali PCR, otomatis kan ini ada cost, walaupun harganya sekarang sudah turun. Nah, dengan luar Jawa Bali, ya pasti akan berbeda. Mereka tetap diberlakukan dengan ketentuan PCR. Nah, supaya tidak terjadi mobilitas dalam skala masif, memang instrumen kebijakan di sektor transportasi ini menjadi pemegang kata kunci. Karena bagaimanapun, konteks hari besar agama ini bagi beberapa masyarakatnya sulit untuk bisa dicegah atau kendalikan dengan mobilitas. Tapi saya saya bisa mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Provinsi Sulawesi Utara. Misalnya sekarang kalau kita pergi ke Manado, walaupun kita sudah PCR, begitu sampai di bandara kita kena antigen dan itu free. Menariknya itu free. Jadi tanggung jawab dari pemerintah provinsi untuk memeriksa semua pendatang. Jadi clear and clean bahwa yang masuk dan keluar itu semuanya dengan filter yang cukup ketat. Nah, ini menarik ya, karena bagaimanapun kita serahkan saja kembali kepada masing-masing daerah. Bagaimana mereka membuat kebijakan, ya kalau misalnya agak khawatir tinggi, persyaratan tentang perjalanan ini juga menjadi kata kunci. Nah, yang lain yang juga menarik, ini kan target vaksinasi. Karena sekarang begini, ketika orang sudah divaksin 2 kali, mungkin ada yang sudah di booster, kemudian sudah tahu prokes dan sudah kembali ke habitus yang lamanya gitu. Mohon maaf ya, misalnya contoh di rumah-rumah ibadah kembali sudah
full, sudah mohon maaf misalnya di masjid sudah rapat kembali, dan kemudian ketika ada level 3 ini kan akan terjadi perdebatan di masyarakat. Ini yang menarik adalah pada aspek kulturnya. Pada instrumen aturan itu tegas mengatakan begini-begini, tapi pada konteks kultur itu biasa muncul perdebatan di tingkat masyarakat. Apalagi dengan asumsi misalnya mereka kalau di rumah ibadah yang dalam satu lingkungan permukiman itu, loh ini kan kita-kita saja selama ini tidak ada kasus, mengapa harus berubah lagi? Nah ini juga perlu penyuluhan. Jadi kita berharap satu, harus tegas instrumen kebijakan dari setiap pimpinan daerah. Jadi begitu diberlakukan level 3 ini, maka harus ada suatu ketentuan yang lebih jelas tentang arahan-arahan yang harus dilakukan pada setiap komunitas atau masyarakat. Jadi ini kalau tidak terjadi keseragaman dalam kebijakan, ini akan membuat miskomunikasi bahwa di sini boleh, kenapa di sana tidak boleh. Jadi saya kira pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus kompak, soliditasnya tinggi, dan yang paling penting adalah pemantauan. Pemantauan contoh misalnya orang pergi mau ke puncak ya misalnya sekarang, bagaimana komitmen ganjil genap diberlakukan, terus pemeriksaan bagi kendaraan pribadi. Kalau yang kita ketahui kan selama ini orang melakukan perjalanan dengan kendaraan umum itu harus dengan persyaratan, tapi bagaimana dengan kendaraan pribadi yang otomatis juga akan menjadi sebuah ketentuan sendiri. Nah yang terakhir yang juga sangat penting adalah memang selama seminggu ini akan terjadi penurunan aktivitas ekonomi. Apalagi pada daerah-daerah destinasi utama seperti Bali. Ya, saya kerasa banget nih, saya posisinya sekarang ada di Bali. Ketika mulai bergairah, tiba-tiba harus turun kembali. Dan ini memang menuntut kesadaran dan dukungan dari masyarakat bahwa mohon kita semua bersabar untuk menyikapi supaya gelombang ketiga atau gelombang keempat tidak terjadi lagi. Kalau kita berhasil, ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu mengendalikan tingkat peningkatan kasus dan bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain. Iya, baik. Saya sapa Pak Sunarno sebelum Pak Rahmat menanggapi. Pak Sunarno di Cikarang. Silakan Pak Sunarno. Selamat sore narasumber. Selamat sore, Pinta. Sore Pak. Kalau saya mendukung saja. Yang penting itu adil. Yang penting itu berlaku sama ya. Yang sudah-sudah, kenapa masyarakat banyak melakukan penolakan? Karena dirasa yang satu misalkan begitu ketat, yang satu longgar gitu ya. Kita lagi bicara PPKM ketat, tiba-tiba turis asing masuk ke Indonesia longgar gitu ya. Itu nggak boleh. Kalau kita ingin didukung oleh masyarakat, harus semuanya diperlakukan sama. Yang kedua, kalau kita mau melakukan misalkan 10 hari atau 2 minggu ya dilakukan PPKM level 3, bahkan sekalipun lockdown, sekalipun mungkin masyarakat akan setuju. Yang penting adil ya Pak Narno ya. Yang kedua jangan ada satu lagi, jangan ada gini ya, kalau nanti tiba-tiba harus PCR, harus antigen segala macam, jangan ada image, wah jangan-jangan mau jualan PCR dan lagi nih. Baik, ya. Terima kasih Pak Sunarno, nanti ditanggapi Pak Rahmat Handayani dan juga Pak Yayat, tapi kita jeda sejenak untuk news update dari redaksi Asunta. Global Newsbeat, BBC London. Saudara, beberapa waktu lalu, limbah konstruksi dan pembongkaran bangunan biasanya dibakar di pabrik insinerasi. Tapi di Finlandia ada robot yang bisa membantu mendaur ulang sampah-sampah itu agar bisa digunakan lagi. Robot sudah dilatih untuk membedakan material berdasarkan ukuran dan bahan, seperti logam, kayu, atau batu. Saksikan cerita selengkapnya di bbcnews.com. Pemerintah Cina merilis email yang diduga ditulis oleh petenis Pang Shui yang menghilang setelah mengungkap kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat Cina. Email itu menyatakan tuduhan kekerasan seksual itu palsu. Namun Ketua Asosiasi Petenis Wanita meragukan kebenarannya. Cristiano Ronaldo dikabarkan menjadi salah satu penyebab pengeluaran Manchester United membengkak. Dibandingkan pada kuartal pertama tahun lalu, pengeluaran untuk staf MU naik 23% di periode yang sama tahun ini. Perpustakaan di Inggris menerima bingkisan berisi buku yang dipinjam 73 tahun lalu. Setelah dihitung, denda pengembalian buku mencapai hampir 54 juta rupiah. Tapi selama pandemi, denda tidak berlaku. Kamu pernah terlambat mengembalikan buku ke perpustakaan? Ceritakan pengalamanmu di Facebook BBC News Indonesia.
Bintang K-pop BTS bakal tampil bersama Coldplay di American Music Awards Senin pekan depan. Mereka akan menyanyikan single duet mereka yang berjudul My Universe. Ini akan menjadi duet BTS dan Coldplay di atas pentas untuk pertama kalinya. Demikian BBC Global Newsbeat. Global Newsbeat, BBC London. Elshinta News and Talk. Elshinta Update. Kejaksaan Agung membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Tanah, bahkan dilengkapi dengan nomor online. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang menjadi korban mafia tanah yang sepak terjangnya semakin mengkhawatirkan. Bahkan Presiden Joko Widodo juga berulang kali meminta agar aparat menindak tegas para backing mafia tanah ini. Juru bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Taufikul Hadi mengatakan, mencuatnya isu mafia tanah ini setelah Kementerian ATR BPN memutuskan untuk melakukan perang terhadap mafia tanah. Praktik mafia tanah itu sebenarnya telah terjadi kepada kita di depan hidung kita sudah bertahun-tahun. Ya, berpuluh-puluh tahun. Tetapi sekarang inilah baru kemudian sistematik pemerintah melakukan perang terhadap mafia tanah ini. Siapa yang menggerakkan mereka yang berwenang ini? Inilah yang mereka yang punya uang. Jadi kekuatan yang dahsyat itulah yang punya uang. Itulah aktor intelektualnya. Aktor intelektualnya itu yang mereka yang punya uang tersebut, yang kemudian menggerakkan mereka yang memiliki wewenang tersebut. Ya, selama ini yang ditangkap mungkin ya kecurungnya saja yang ditangkap itulah orang-orang kecil yang diminta untuk mengakui. Misalnya ada tanah diklaim oleh seseorang, ya diklaim orang yang mengklaim ini adalah sebetulnya adalah digerakkan oleh yang punya uang. Dirinya mengatakan dalam mafia tanah ini terdapat jaringan yang melibatkan orang yang tidak memiliki uang, oknum lurah atau kepala desa, oknum camat, oknum BPN, dan melibatkan oknum kepolisian serta kejaksaan. Juga melibatkan sejumlah hakim yang tidak komitmen terhadap keadilan. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Elshinta News and Talk. Menjelang Natal dan Tahun Baru, PPKM level 3 akan diberlakukan oleh pemerintah. Bagaimana masyarakat merespon dan apa yang harus dilakukan? Kami tunggu anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Hadi, dan pengamat kebijakan publik, Yayat Supriyatna. Pak Rahmat dan Pak Yayat, kita lanjut ya. Saya akan ke Pak Rahmat Hadi dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Sunarno tadi ya. Yang penting adil, ya, berlaku sama. Ya, ini yang penting. Masyarakat seperti sudah sangat siap. Bagaimana dengan kesiapan aparaturnya saja? Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Ya, Pak Narno dan teman-teman sekalian, saya berterima kasih dan hormat betul terhadap seluruh rakyat. Ya, begitu banyak sekarang kesadarannya terhadap bagaimana melindungi bersama-sama terhadap kesehatan kita. Kita tahu bersamalah 2-3 bulan yang lalu, Juli Agustus, kita benar-benar pilu. Saya ingatkan teman-teman sekalian bahwa di Eropa itu ancaman begitu sudah nyata. Ribuan terancam meninggal gara-gara gelombang ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk itu saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Narno dan komentar-komentar dari teman-teman tadi sebagai bentuk kepedulian kita, jangan sampai gelombang-gelombang yang mengancam jiwa-jiwa rakyat kita itu terjadi kembali. Saya kira salah satunya adalah yang nanti akan tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu salah satu harus bentuk ketegasan. Kalau tidak tegas, sulit. Kenapa? Pemerintah sudah akan memprediksinya. Targetnya adalah jangan sampai kenaikan itu melebihi dari 10%. Kalau sampai lebih dari 10% akan sulit. Tetapi kalau itu dilakukan hanya sebatas imbuan tidak mudik, imbuan tidak untuk pulang kampung, saya kira sulit gitu loh. Toh yang akan diperlakukan cuma hanya sekitar 8 hari. Kenapa nggak tanggung-tanggung sekalian? Dilarang mudik. Kenapa?
Kalau tidak seperti itu, himbauan pasti akan begitu banyak yang akan melakukan satu perjalanan keluar kota, bertemu keluarga gitu ya. Nah, saya kira celah-celah ini berkaca meskipun berkaca dari liburan perayaan Idul Fitri kemarin, meskipun dilarang masih banyak yang lewat ya, nekat ya. Tetapi kan kita diingatkan bersama, setelah Lebaran beberapa bulan berikutnya kan begitu kita mengalami ledakan yang luar biasa. Untuk itu saya kira betul sekali, saya sependapat bahwa satu ketegasan, kesamaan derajat, kesamaan levelnya sama, tidak boleh perbedaan antara daerah A dan B, karena level 3 ya semuanya salah satu pintu-pintu ataupun potensi-potensi munculnya klaster ditutup sekalian wisata. Itu cuma 8 sebatas 8 hari itu ya. Ya kita memahami lah pasti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap ekonomi. Tetapi ini kan pilihan ya, karena begitu ancaman sudah nyata, sudah disampaikan oleh para epidemiolog, WHO, dan semuanya sudah menyampaikan. Bahkan Eropa sekarang terjadi gelombang yang sangat mengerikan terhadap Rusia, ribuan orang meninggal, kemudian Prancis ancaman gelombang 5 bahkan. Ini menjadi cermin kita bersama. Saya percaya kita sudah begitu sabar, kita percaya betul, paham betul bahwa kita juga sudah begitu tertekan dalam segala bidang, segala kehidupan. Tetapi ini kita lebih sabar lagi, dan kita juga akan berkaca lagi dari pilu Juli Agustus. 8 hari kita akan kita turunlah, kita kurangi dulu mobilitas kita. Saya kira dengan cara apa ya, pemerintah dengan tegas, kalau cuma sebatas imbauan saya kira masih perlu dipertanyakan. Saya yakin kalau sebatas itu potensi untuk naik itu masih ada, dan kita akan menanggung risiko bersama-sama. Tinggal pilihan kita ini. Nah, yang kedua, yang terakhir barangkali kita harus libatkan kepada seluruh warga masyarakat di sekitar daerah kampung-kampung agar mengajak, mendorong kepada warganya yang untuk tidak pulang dulu, untuk tidak mudik dulu. Ini demi keselamatan kita bersama, demi keselamatan warga, dan demi keselamatan semuanya. Saya kira gitu, Mas Yorio. Ya, Pak Yayat, beberapa masyarakat berharap agar tadi soal bantuan-bantuan sosial juga harus digerakkan untuk menopang selama PPKM level 3 diberlakukan, Pak Yayat. Pertama begini, program itu kan sudah cukup berjalan, data sudah cukup lengkap, instrumen perangkat di lapangan juga sudah ada. Tapi pertanyaannya sumber biayanya dari mana gitu kan. Jadi kita harus terbuka saja. Ini di akhir tahun anggaran, jangan-jangan anggaran juga sudah close gitu ya. Tidak ada anggaran tambahan atau anggaran perubahan. Tapi pertanyaannya kan, masih punya nggak kita dana-dana bantuan sosial itu yang mungkin dalam sisi pertanggungjawabannya masih bisa dibuka. Karena sekali lagi kan, akhir tutup tahun anggaran itu berapa? 15 Desember. Ini bagaimana? Ada diskresi tidak? Jangan-jangan nanti pengambil kebijakan jadi anti-law, antara dilema dan galau. Ingin membantu, tahu-tahu bagaimana bentuk-bentuk kelonggaran. Mungkin nggak ada diskresi. Jadi ini menjadi sangat penting. Tapi saya sekali lagi mengatakan, marilah kita bergerak pada data. Data itu sangat penting untuk kita jadikan indikator. Jadi kalau misalnya diberlakukan seperti ini dengan case yang mungkin yang tidak terlalu banyak, maka pemetaan selama seminggu itu siapa yang harus dibantu lagi. Ini kan sempat ada pemulihan selama level 1, artinya orang sudah mulai bergerak. Saya merasakanlah di daerah pinggiran, saya melihat banyak orang yang memang sekarang dalam posisi mencari kerja, kehilangan kerja itu masih banyak. Ekonomi belum pulih. Nah, di sini yang perlu disikapi, kalau ada bantuan-bantuan, kita juga tidak tahu sumber pembiayaan dari mana yang mungkin bisa dijadikan alat bantu bagi mereka ini. Nah, yang kedua memang dana solidaritas. Artinya kalau dulu bantuan itu bisa diberikan kepada mereka yang kena COVID, sekarang bantuan itu diberikan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi. Nah, kalau hanya seminggu, saya kira ini tidak terlalu berat lah ya dalam konteks survive-nya. Dan sekarang menjadi tantangan bagi kita adalah ya seperti kita mengantisipasi suatu bencana ketika seminggu ke depan itu akan diberlakukan, maka dari sekarang ini ibaratnya masyarakat juga bagi mereka yang punya tabungan masih bisa menabung atau membuat cadangan-cadangan anggaran. Karena sekali lagi, kalau dana-dana bantuan sosial ketika anggaran sudah selesai, maka disinilah perlu ada suatu katakanlah kebijakan-kebijakan diskresi yang bisa membantu kepala daerah untuk menyikapi jika kondisi darurat terjadi. Nah, yang lain
saya mungkin ingin mengkonfirmasi, apakah dengan PPKM level 3 ini sekolah-sekolah otomatis diliburkan semua atau tidak? Karena sekali lagi kan banyak daerah yang kadang-kadang masih dengan kebijakan-kebijakan yang berjalan tidak meliburkan. Nah, kalau diliburkan harus tegas, semua libur. Jadi tidak ada aktivitas. Sekolah-sekolah juga otomatis juga tidak melakukan aktivitas. Kampus, perkantoran. Jadi berlaku semua sama. Karena kan kadang-kadang walaupun libur, ini aparat juga ada sebagian yang masuk begitu. Nah, yang paling penting terakhir itu adalah untuk mendukung kebijakan ini tentu kita berharap peran dari TNI dan Polri. Karena satu-satunya aparat yang bisa diperbantukan sigap, taktis, kemudian mungkin selama ini perannya juga sangat besar dalam vaksinasi yang ada di daerah. Dan yang paling penting yang terakhir adalah mau level 4, level 3, level 2, level 1, semua masyarakat sudah mengalami. Jadi pemberlakuan level 3 itu saya kira karena kita sudah punya preferensi, bagaimana menyikapi, bagaimana bersikap, perdebatan-perdebatan yang tidak penting saya kira sudah bisa diselesaikan. Nah, karena semua pernah menjalani hal yang sama sebelum turun ke level 1. Oke. Saya bacakan beberapa tanggapan mereka sebelum kita tutup. Ada Pak Bambang, tidak setuju level 3, PPKM darurat saja. Kemudian akun Eri, kalau untuk sesama rakyat Indonesia beraktivitas biarkan saja, yang penting pengawasan prokesnya diperketat. Tidak usah pakai PPKM level lagi. Kemudian yang penting kedatangan dari luar negeri dijaga ketat, bila perlu di stop dulu. Karena virus berpindah ke Indonesia bukan di bawah angin. Kemudian Pak Hadi Husnan, sangat setuju sekali untuk ditingkatkan ke level 3 demi keselamatan bersama. Pencegahan lebih utama, ya. Nah, kemudian Pak Abdul di Garut, PPKM level 3, level 4, yang lain semuanya oke, tapi bagi masyarakat kecil, ini yang harus diperhatikan. Nah, ini beberapa tanggapan pendengar. Terakhir dari Anda, Pak Rahmat Handoyo, apa yang harus digarisbawahi ya dari kebijakan ini, Pak Rahmat? Iya, pro dan kontra wajar, tetapi tetap kita harus sampaikan bahwa ini juga disampaikan oleh pemerintah sendiri, memang levelnya level 3, tetapi ada satu tambahan sedikit ya. Tambahan sedikit itu yang akan kita tunggu ketika nanti peraturan Menteri Dalam Negeri akan disampaikan. Intinya kita sambut baik, kita sambut positif. Itu toh juga tidak lama, hanya sekitar 1 minggu ya. Meskipun 1 minggu kita pahami, kita juga mengerti ada tentu rakyat yang mengalami terdampak. Salah satunya adalah tempat wisata Bali dan tempat yang lainnya. Tetapi demi kebersamaan, demi keselamatan bersama, demi umat semuanya, lebih baik kita ikutin apa kita perintah negara. Negara juga pasti memberikan yang terbaik karena sudah ada himbauan, peringatan dari WHO, peringatan dari epidemiolog bahwa gelombang ketiga itu akan muncul ketika kita lalai, ketika kita abai dan merasa berpuas diri bahwa seolah-olah COVID tidak ada. Nah, saatnya lah pemerintah tampil dengan memberlakukan satu level 3. Ya, kita pro dan kita hormati, tetapi pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik buat kita bersama. Kita support dan kita dukung begitu, Mas Rio. Baik. Pak Rahmat dan Pak Yayat, terima kasih sudah bersama kami. Sehat selalu ya. Baik, salam sehat. Terima kasih. Kang Yayat, terima kasih. Salam. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pendengar, demikian tadi anggota Komisi 9 DPR, Rahmat Handoyo, dan pengamat kebijakan